Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillahi wa qad kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man kanu bi atharihi muqtafa, amma ba'd. Hadirin rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita, para hambanya, dalam berdakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita menggunakan manhaj rahmah dan mau'izah hasanah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izah al hasanah. Serulah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan dengan mau'izah hasanah. Seru kepada Tuhanmu dengan hikmah, maknanya adalah seru kepada Tuhanmu dengan cara yang hak. Seru kepada Tuhanmu kepada yang hak. Menyeru kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara yang hikmah, bukanlah maknanya berlembut-lembut pada setiap saat, juga bukan dengan cara berkeras pada setiap waktu. Hikmah adalah sesuatu yang proporsional, keras pada saatnya keras, lembut pada saatnya lembut. Hikmah sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Dia berkata, al-hikmatu hiya fi'lu ma yanbaghi fil waqti alladhi yanbaghi ala al-wajhi alladhi yanbaghi. Hikmah adalah ketika seseorang mengerjakan apa-apa yang sepantasnya untuk dikerjakan dengan bentuk yang tepat pada waktu yang tepat untuk dikerjakan. Jadi hikmah adalah segala hal yang proporsional. Ketika diperlukan ketegasan, maka ditepatkan untuk dilakukan ketegasan. Ketika diperlukan kelembutan, maka tepat ketika dilakukan kelembutan pada saat tersebut. Itulah hikmah. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk mengasihi sesama, untuk merahmati sesama, terutama kepada hamba-hambanya yang sama-sama beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mengasihi sesama bukanlah maknanya membiarkan mereka melakukan apapun yang hendak mereka lakukan. Tidak. Rahmat, mengasihi sesama, maknanya adalah memberitahukan mereka ketika mereka keliru, karena kita menginginkan kebaikan untuk mereka sebagaimana kita menginginkan kebaikan untuk diri kita sendiri. Rahmat juga maknanya adalah menghukum beberapa orang yang harus dihukum, seperti menghukum anak kita ketika dia melakukan kesalahan, dikarenakan membiarkan anak-anak kita terus melakukan kesalahan pun bukanlah itu rahmat yang dimaksud oleh Allah dan Rasulnya. Rahmat seperti hikmah, itulah rahmat yang dibawakan Islam. Ada beberapa saat syariat Islam mengajarkan ketegasan, ada beberapa saat mengajarkan kelembutan. Misalnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, memerintahkan kepada nabinya, yaitu Musa alaihi salam dan Harun alaihi salam. Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Taha berfirman, idhhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyina. Pergilah kalian berdua kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas, dan katakanlah kepada Fir'aun kata-kata yang lembut. Siapa tahu dengan kata-kata yang lembut itu dia akan menjadi sadar, kemudian takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Musa dan Harun untuk berlemah lembut kepada seseorang yang kurang ajarnya sudah seperti Fir'aun, yang berani berkata, inni rabbukumul a'la, akulah Tuhan kalian yang maha tinggi, maka apalah lagi rahmat. Maka tentunya lebih utama rahmat untuk diberikan kepada orang-orang yang masih beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, namun masih banyak melakukan kekeliruan. Kekeliruan baik dari maksiat ataupun bid'ah. Berangkat karena ketidaktahuannya mungkin kepada apa yang hak dan apa yang batil. Bukankah kita seharusnya lebih berlemah lembut kepada mereka? Rahmat yang diberikan seorang wanita pun kepada seekor anjing dapat membuat dia terhapus seluruh dosa-dosanya, sebagaimana diceritakan di hadis sahih bahwasanya seorang pelacur yang tidak tega melihat seekor anjing yang kehausan,
kemudian dia berikan minum kepada anjing tersebut. Dengan itu Allah Subhanahu wa ta'ala berterima kasih kepadanya dan dihapuskannya seluruh dosanya. Rahmat yang ditunjukkan kepada seekor anjing saja dapat menghapuskan dosa sebesar dosa yang dihapuskan yang dilakukan oleh seorang pelacur. Sekarang bagaimana rahmat apabila kita tunjukkan, kita arahkan, kita berikan kepada orang-orang yang masih mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala? Bukankah akan lebih utama dan lebih besar lagi dosa yang akan terhapuskan darinya? Sekian yang kami dapat sampaikan. Semoga apa yang kami dapat sampaikan dapat membantu kaum muslimin memahami lebih baik tentang syariat Islam ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.